Oke. Oke, Ok sudah. ya. Oke, jumpa lagi di Geowater Cemsah. Kali ini kembali ke edisi bongkar. Jadi di edisi bongkar ini saya ingin membedah sebuah profesi, sebuah apapun gitu yang memberikan informasi kepada masyarakat atau netizen atau apapun generasi muda, terutama generasi muda tentang sebuah profesi, tentang sebuah apapun. Dan kali ini saya spesial kehadiran seorang sahabat saya itu mempunyai profesi yang mungkin mungkin belum banyak dikenal untuk generasi beberapa generasi muda gitu ya. Dan memang ini kita perlu kenalkan menurut saya karena memang ya saya kenapa bahkan ini menjadi salah satu edisi pertama yang saya akan sampaikan karena ini sebuah profesi yang pilar di negara ini penting. Gitu. Waduh, saya jadi serius. Oke, setelah hadir sahabat saya Intan, saya lupa namanya lengkapnya Tan, sorry banget. Sorry saya Heeh. karena ini saya teman seangkatan nih saya jadi kadang-kadang nggak pakai bu, sorry aja. Jadi Nggak apa-apa. Intan ini adalah seorang anggota dewan di pemerintahan anggota dewan di DPRD Kabupaten Temanggung. Itu juga which is tempat kelahiran saya. Saya silakan perkenalan dulu Intan. Kapan mulai anggota dewan dan sebagainya kira-kira. Nama lengkap, kemudian sekarang di anggota dewan di posisi apa dan sebagainya. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Elizabeth Intan Kurniasari. Hmm. Biasa dipanggil Intan. Ini periode ketiga saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Oh, udah 3 tahun, Uh, 3 kali ya. Berarti 15 tahun dong udah. Urung 15 tahun. Oh iya. Baru jalan mau ke periode ketiga, Bo. 10 tahunan lebih ya, Ya, 11 ya, tahun ya, lah. oke. Oke, oke. Saya dari Partai PDI Perjuangan. Sejak Hmm. awal memang saya bergerak di situ karena dulu orang tua juga emang eh, simpatisan dari PDI Perjuangan. Hmm. Kenapa kok bisa tiba-tiba ini aku juga bingung sebenarnya ya. Kemarin aku tuh sekolah di akuntansi. Hmm. Terus sempet magang-magang kerja itu jadi auditor. Terus sempat jadi di bank juga, di BPR, di bank. Ya gitu-gitulah ya. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba pas mulai kapan ya? Mulainya itu pas Pilkada 2008. Waktu itu sama Pak Bambang Karno diminta lah kue nenggon akuntan mbok wis ngewangi-wangi jadi tim ses Pilbub waktu itu kan. Pil Tim pil ses bupati ya. Bupati Hmm. Pilbub 2008. Hmm. Nanti kalau menyapa untuk bikin laporan-laporan karena udah background-nya begitu kan biar gampang. Nanti kalau ngadapin KAP atau segala macam itu biar gampang. Nah, waktu itu Oke. kami itu di 2008. Oke, saya stop dulu. Uh, Gimana bisa kenal Pak Bambang Soekarno, which is dia adalah calon bupati dong. Calon bupati iya. waktu itu. Uh, Itu gimana? 2008 berarti kalau misalkan kita lulus 2003 ya, lulus itu berarti uh, 5 tahun ya sempat memulai uh, profesional sebagai hal-hal lain. akuntan. Profesional akuntan. Nah ini kok Uh, bisa langsung ketemu sama Pak Bambang Soekarno, dia kan ikon dong, dia ikon partai di PDIP di sana dong gitu. Gimana tuh Manggung ya. Kebetulan deket rumah ya, terus deket sama bapak kebetulan. Oke, oke. Ada kedekatan sama orang tua. Hmm. Ya waktu mintanya ke bapak. Terus ya aku pikir ya udah sih ya nggak ada salahnya juga Tapi walaupun waktu itu untuk kepentingan profesi kan sebagai akuntan kan, bukan belum masuk sebagai seorang anggota partai. Oke. Jadi belum. memang Jadi dikenalkan sebagai akuntan mendukung beliau gitu. uh, 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 Oke. uh, uh. Oke. Ini memang Nah, ada kebetulan ada jalur profesi dulu dong gitu. heeh heeh. Oke, oke. Jadi profesinya belum. Jadi waktu itu sama teman-teman juga banyak maksudnya dari profesi yang macam-macam, akhirnya ya ketemu yang masih seumuran, maksudnya masih angkatan muda lah ya, nggak seumuran juga, tapi jadi ketemu ya begitulah gitu kan. Terus ada aturan baru tiba-tiba di 2009 harus ada keterwakilan perempuan 30%.
Dan itu kan Poin. jadi mutlak kan, mutlak waktu Mutlak. itu harus kalau mau ngajuin calon legislatif harus 30% dari partai itu. Kalau tidak ada 30%, kamu nggak bisa ikut berlaga gitu Oke, kan. itu tahun berapa ya itu? Tahun berapa ya? Tahun 2009, tahun 2009. 2009. Oh, berarti waktu zaman Pak SBY ya? Presidennya. Pileg 2009 kan, pokoknya di 2008 akhir itu kan Hmm. harus ada keluar 30%. Jadi semua yang kita yang perempuan itu yang jadi tim ses waktu itu tim ses Kada yang masuknya dari jaring PDI ya masuklah dimasukkan jadi caleg Alek. perempuan. Iya, iya. Oke. Zaman ya maksudnya sampai sekarang pun masih agak susah ya zaman dulu apalagi untuk cari caleg-caleg perempuan yang maksudnya mau nyalek itu kan susah ya. Oke, pada waktu itu ya 2009. Kalau sekarang kayaknya berantakan banyak. Kalau sekarang ya, 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 ya. Makanya kalau memang ini nantilah di belakang ya. Jadi kalau kalau kamu niat ingin berpolitik dan kamu perempuan, kansnya itu lebih besar. Bahkan sampai sekarang ini kalau kamu mau karena ada kepemenuhan 30% perempuan tadi itu. Jadi pasti akan mendapat prioritas bisa. Betul, betul. Mbak ini bagi para Mahmud, wanita-wanita di Indonesia, ada karir yang bagus gitu ya, berpotensi untuk ya ini harus diketahui dong sama masyarakat gitu kan. Betul. Karena memang ya, cuman maksudnya memang karena ini masih banyak peralihan, mungkin juga karena ya tetap aja perempuan masih sedikit ya, tapi kecuali Temanggung sih, Temanggung itu jadi role model udah terpenuhi 30%. Jadi anggota DPRD-nya itu ada 30% perempuan. Dari 45 itu jadi calegnya Intan, calegnya doang yang harus 30%. Kalau akhirnya nanti jadi nggak 30%, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Tapi kebetulan kalau sekarang ini udah 2 periode ini, perempuannya untuk DPRD Temanggung ini 30%. Dan banyak yang belum begitu kan? Dan banyak yang belum begitu kan? Dan banyak yang belum begitu kan? Belum. Oke. Jadi awal-awalnya itu ya. Oke. Sekarang guys, pertanyaan kedua, bongkar yang kedua. Itu tentu tidak ujuk kan, tentu ada proses ya, layaknya sebuah organisasi kan tidak langsung comot dong. Itu gimana tuh? Kemudian ditempatkan di apa namanya, daerah pemilihan atau apa itu? Daerah pemilihan. Nah, dan Intan langsung jadi loh, langsung jadi kan? Kok malu-malu bilang ya. Lu itu jarang loh. Kok itu? Pertanyaan saya kok bisa? Ini kan agak ada rahasia apa gitu? Atau ada tips apalah? Kalau rahasia mungkin enggak ya? Ada tips apa? Boleh ceritain, boleh. Itu di 2009 boleh. 2009 ya? 2009 kan? 2009. Aku juga nggak ngerti kan waktu itu kan juga karena tugas partai. Aku juga nggak bisa milih dapil ya. Waktu itu tiba-tiba aja ditempatkan di dapil. Kalau sekarang sih dulu dapil 6, sekarang dapil 3. Dapil 3 itu Kecamatan Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Bejen. Wejian tuh ya, ning pojok kono. Sorry, aku guyu. Aku bisa membayangkan geografi. Aku maksudnya, aku gitu dolan rono, gue rak tahu gitu loh. Tiba-tiba kok langsung, wah, itu di daerah apa, wow gitu ya. Jadi tadi awal-awalnya kan waktu itu juga maksudnya aku masih nyelesain tesis, waktu itu tesis S2 atau jadi aku juga nggak begitu ini banget, ya udahlah sambil jalan iseng-iseng itu nggak begitu ini banget lah. Ternyata ada MK kan, ada MK dibilang suara terbanyak. Waktu itu aku dapat nomornya nomor 3. Sebentar, ini belum masuk proses kampanye loh, atau belum dibahas ini. Oke, perintah partai atau manajemen lah ya, jangan kita manajemen partai bahwa kemudian masuklah sebagai kandidat ya. Karena pernah berinteraksi dan kebetulan ditaruh nomor 1, bukan Tan? Bukan, nomor 3. Wow, gila, ini keren Tan. Terus masih disambi tesis jadi juga, apalagi nggak disambi tesis kemudian. Oke, ini pasti ada kuncinya dong. Pasti ada kuncinya. Nomor 3 ini kan bukan nomor favorit, betul nggak? Iya. Nah, ini Kosik,
kasih cerita sukses dulu dong, biar teman-teman juga tidak usah khawatir gitu dengan penomoran atau. Jadi walaupun ya, disambil kan, tesis. Ya, maksudnya kan udah selesai sih waktu Januari aku udah ini. Januari Oke. aku udah jadi keluar ada keputusan MK itu yang bisa jadi itu keputusannya suara terbanyak. Jadi kan walaupun nomor itu nomor ya it's just a number gitu loh. Maksudnya kamu mau nomor berapa asal kamu bisa paling banyak ya kamu yang jadi gitu kan. Nah, waktu itu keluar MK terakhirnya tuh seperti itu ya terus sama bapak bilang ya wis sih nak dadi yo syukur ora yo ora apa-apa tapi karena kamu udah masuk yo minimal Cobalah karena ya. kita suka PDI ya kita harus usaha ojo maksudnya ki yo ojo meng jurku hasilnya meng kowe meng apa kamu cuman nempel nama sama foto doang tapi nggak ada kinerjanya ya jangan maksudnya paling nggak kita ikut besarin partai bilang gitu. Ini yang penting bahwa ada nasihat bahwa jangan hanya numpang nama, usaha dulu lah ya gitu. Nah ini bukan perkara mudah dong. Intan kan ada di kota, kota lah ya, kota Temanggung lah. Yang kota Temanggung yo main Jalan Kartini yo. Oke. Intan ada di kota, kemudian ada di daerah tuh gimana tuh? Waktu itulah ya ceritanya. Apa ada satu titik yang kemudian diterima, satu ide yang diterima masyarakat dan klub itu kira-kira gimana tuh membangunnya gitu? Ya awalnya ada dikenalin sama pengurus sana kan ya, ada pengurus kecamatan. Satu orang. Jadi kebetulan klop gitu loh, ketemu pertama kok langsung oh ya agaknya cocok ya bisa kita ada ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Terus ada yang nganter juga kan, maksudnya memperkenalkan gitu dulu kan, maksudnya kita coba brainstorming ya, maksudnya ngobrol-ngobrol gini cocok nggak cocok, oh ya wis kamu mau niat kan di sini, ya niat. Kalau cuma setengah-setengah aku nggak mau, mereka bilang gitu kan, terus oh ya udah nanti kalau udah niat, ntar aku kenalin sama teman-temanku. Oke, itu di Nah, kecamatan apa tuh waktu itu? Itu kecamatan apa tuh? Apanya? Ya tadi kan 3 kecamatan. Yang tadi teman tadi kecamatan apa? Oh di Kecamatan Tretep. Oh ada teman klub lah ya. Kecamatan Tretep. Bukan teman klub sih, maksudnya diantar sama orang DPC, diantar ke sana dikenalin sama pengurus Kecamatan Tretep. Kalau di kita namanya PAC, itu kan ketua PAC-nya. Terus kita ngobrol-ngobrol, sepertinya sana bisa oke, ini kayaknya oke, ya udah kita jalan bareng gitu loh maksudnya. Tapi kan ada 3 kecamatan lain dong, ada 3 kecamatan lain, Tadiroto dan apa? Bejen, Wonoboyo. Aku lali sedengnya. Ya waktu itu dilalai ya, waktu itu yang nomor 1 itu ketua PAC Candiroto, yang nomor 2 ketua PAC Bejen, baru yang nomor 3 kan. Jadi semua ketua-ketua itu pada maju, tapi ya waktu itu aku juga itikat baik harus aku datengin kan ya, karena saya mau masuk wilayah mereka. Pak Ketua ini ya tak suwani, aku mau minta izin, mau ini mohon petunjuk dan bagaimana ya gitulah. Ya nggak tahu tiba-tiba di perjalanan ketemu aja orang. Ini kayaknya cocok ya, ini cocok ya, ini cocok ya. Ya itu kan gitu aja. Waktu itu berarti yang klik jadi yang maksudnya jadi kayak ring utamanya ya, udah ketemu ada 4 orang. 4 orang itu 2 dari Tretep, 2 dari Candiroto. Waktu itu. Jadi nggak ada juga nggak masalah. Jadi intinya ada sebuah proses yang dijalani normal, tapi kemudian ketemu di jalan sama orang-orang klub. Betul nggak? Saya bisa. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang melangkah gitu ya. Jadi ya jalanin aja prosesnya, walaupun mungkin sorry waktu itu kan belum nomor favorit gitu, nomor 3 bener. Jadi tetap menjalani dengan semangat. Ayo kita tadi pesan ayah ya istilah membesarkan suara partai lah gitu ya. Dan akhirnya ketemunya justru di perjalanan kan sama orang-orang cocok itu. Dan takdirnya 2009 dapat suara terbanyak ya, suara terbanyak. Walaupun bukan nomor 1. Dan perempuan mungkin Intan doang, enggak? Enggak ya? Di PDI perempuan. Ada 5 caleg kayaknya yang perempuan aku tahu. Udah sekarang udah jadi entar lagi jadi ketua
ketua kabupaten. Wah, ini aku nih nyalon bupati harus sowan ke sampean iki. Ya jelas. Wajib. Oke. Kita duet aja, Tan. Oh, boleh. Kebak kok kamerane sini. Fotonya kebak. Iki sing ditoblos ndi kabeh gambar. Oke. Terus kemudian akhirnya otomatis sebagai anggota dewan, biasanya kan sebagai kepengurusan aktif. Mungkin sebelumnya kan layarnya layar kedua lah. Ya sorry, mungkin ya, saya nggak tahu. Ini feeling aja gitu. Kalau udah jadi anggota dewan kan jadi pengurus aktif lah di situ. Nah, gimana tuh? Waktu berkarir di partai gimana tuh? Jadi komisi apa di 2009 sampai kemudian sekarang? Di 2009 itu masuknya aku di Komisi C. Komisi C itu tentang anggaran, pendapatan, BUMD, gitu-gitulah yang kaitan dengan keuangan. Sama ada badan itu dibagi waktu itu aku dapatnya badan Bamperda, kayak balek, badan legislasi. Untuk yang penyusunan perda waktu itu. Terus di akhir-akhir aku sempat juga ngerasain badan anggaran, tapi cuma bentar sih, cuma setengah tahunan karena ada ini apa? Ada yang PAW. Antar waktu ya. Jadi istilahnya di tahun pertama itu lancar lah ya. Dari anggota komisi masuk experience-nya luar biasa nih, jadi anggota komisi masuk balek sama beberapa kali balek lah ya gitu, pada legislatif. Kalau di partainya sendiri jadi apa waktu itu di 2009? Waktu itu nggak jadi apa-apa. Oh gitu. Karena nggak jadi. Udah banyak kepengurusan kali ya, udah ada banyak pengurusnya, udah banyak gitu kali ya. Iya, waktu itu kan masih ini juga, terus ya tidak masuk kandidat jadi pengurus kali. Belum. Kalau jadi ya sekarang udah nggak di sini, Tan. Tapi lumayan juga waktu itu aku dikasih pertama kali kok langsung dikasih jadi sekretaris fraksi. Jadi yang lainnya senior, aku masih baru dikasih lah sekretaris fraksi waktu itu juga. Dan di situ Pak Bambang jadi bupati ya kalau nggak salah ya. Waktu itu belum, waktu itu masih jadi ketua dewan. Jadi bupati kan di 2013. Waktu itu siapa bupatinya 2009? Pak Hasim. 2009 Pak Hasim. Pak Hasim sama Pak Budiarto. Pak Hasim tuh dulu udah nggak usah dibahas lah ya, nanti nggak enak nanti. Ya saya nggak tahu juga masalahnya daripada saya salah. Kemudian sekarang periode kedua nih, 2014, 2014. 2014. Nah, 2014 periode kedua ini kebetulan beda lagi, Pak Hasim jadi Pak Bambang jadi bupati. Nah, ini pasti dan mungkin periode kepengurusan beda juga tuh. Nah, ceritanya yang kedua gimana? Yang kedua masih jadi sekretaris fraksi, tetap masih di Komisi C. Terus mulai masuk ke pengurusan Dewan Pimpinan Cabang yang kabupaten ya, DPC. Jadi wakil ketua bidang ekonomi kreatif. Ya, jadi itulah wakil bidang gitulah. Terus masih juga badannya juga jadi anggota yang balek tadi. Masih sama kayak yang sebelumnya. Jadi relatif sama, hanya mungkin ada step karir sendiri yang di kepartean lah ya. Mungkin karena, tapi yang beda rasanya apa tuh? Nah, ini ada dua rasa yang beda nih. Waktu 2009 itu mungkin ke Bupati Pak Hasim, PD satu partai nggak tuh? Pendukung nggak tuh yang pertama? Enggak. Oke. Pas nih komparasi nih. Ini saya pengen belajar masalah apa ya, kedewasaan politik lah gitu. Iya. Ya kan ini teman-teman kita harus belajar, jadi nggak apa sih bahasa sekarang tuh kan suka nggak mendidik gitu ya, makanya saya jadi YouTuber tuh capek karena gitu, Tan. Serius, saya tuh lihat pusing aja itu makanya. Nah, ini gimana pengalaman Intan waktu di bupati yang berseberangan secara pemilihan ya, walaupun ya pemilihan dan kemudian menjadi bupati itu apa yang beda dan apa yang sama gitu, atau sama aja? Sama aja sih, sama aja.
Sama aja kalau menurutku sih nggak begitu ini. Mungkin karena aku tidak menduduki posisi yang penting, jadi ya sama aja. Jadi kan semua pembuat keputusannya kan yang punya jabatan-jabatan itu ya. Jadi Oke. ya aku cuma jalanin aja ya nggak begitu banyak Jadi beda sih. prinsipnya fungsi profesional tetap jalan siapapun bupatinya, betul nggak? Iya, Oke. tetap. Ini paling penting. Fungsi profesional sebagai apa namanya tuh pengawas ya. Kalau legislatif itu Pengawasan legislasi, pengawasan, kemudian voting sama pengawasan. nah, itu tetap tidak berubah walaupun Tetap. bupatinya siapapun. Iya, Nah, iya. ini harus teman-teman harus paham gitu, nggak kemudian ujuk-ujuk harus berseberangan gitu kan ya. Jangan maksudnya kalau kita mau nilai, mau apa ini mengawasin atau apa ya hanya berdasar datanya itu aja, jangan berdasar like and dislike. Kalau like and dislike ya gimana namanya politis itu kan harusnya politik itu namanya apa ya namanya kita kan tetap harus ada lobby, harus ada kesepakatan. Jadi ada kamu nggak bisa, kamu kekeh itu bukan bupati yang dari aku jadi aku nggak mau, nggak bisa. Tetap Nggak ada harus kan ada. sebenarnya kayak gitu tuh sebenarnya harusnya nggak ada kan. Oke. Nggak ada. Itu berarti benar-benar opini luar aja yang mengatakan gitu ya. Iya. Oke. Ya mungkin kalau dari apa yang kita ngusung itu mungkin terlihat ada lebih privilege sekali ya, mungkin terkait dengan apa, ya tentu aja kalau kita punya kekuasaan tetap kemudahan itu ada. Antara yang kita mendukung sama yang enggak tetap kemudahannya pasti akan lebih Oh, mudah itu yang normal, itu normal, itu normal. Itu normal ya. Tapi secara fungsi keprofesiannya tetap sama kan ya? sama aja. Oke. Sama aja. Terus sekarang periode ketiga? Periode ketiga? Periode ketiga ini kan kemarin diawali udah dari organisasi ya, terus ternyata aku bisa dapat sekretaris DPC nih. Agak lumayan ya. Naik. Karena aku mikir, Ketua bosen DPC aku mau siapa sekarang? Ketua DPC-nya Pak Yunianto. Nggak kenal juga saya. Oh, Sekarang di anggota dewan? Kandangan. Anggota dewan? Pernah anggota dewan. Dia sekarang jadi ketua dewan juga, udah yang kedua kalau dia. Oh, dia anggota dewan sekarang. Bukan ketua anggota DPRD, bukan. Ketua DPR dan ketua dewan dia. Oke. Ketua DPR sama ketua DPC. Ya, ketua DPRD ya. Ya, Pak Yuni itu putrane sing punya bis Slamet Sayakti, Pak Slamet Biro. Orang putih. Kami ceti. Loh, Ramian kan masih sok numpak engkele lo. Oh iya bener. Kalau keparaan ya. Sekarang masih di komisi yang sama atau pindah? Ya, jadi aku mikir udah 2 kali di komisi C gitu kan, mumpung sekarang aku bisa minta ya aku punya kekuasaan jadi sekretaris DPC ya aku pindah deh, udah di komisi C udah cukup, sekarang aku pindah di komisi A. Apa itu? Komisi A itu tentang pemerintahan. Jadi banyaknya urusannya nanti sama urusan desa, terus tentang tata organisasi, bagian hukum dan segala macam itulah. Ya, itu kan normal juga. Pindah-pindah ke komisi itu kan untuk dalam rangka menambah kapasitas juga gitu. Betul. Sama terus juga itu kan di ASN juga gitu kan pindah-pindah juga kayak gitu. Makanya. Terus di fraksi ya udah aku udah jadi sekretaris DPC, agak-agak ribet juga kan kalau ada urusan-urusan. Jadi aku mendingan kemarin memilih udahlah ini pemerataan pemerataan tanggung jawab ya. Jadi yang di fraksi ya teman-teman aja, teman-teman yang lain aku aku tidak jadi pimpinan fraksi, aku bilang itu kan. Terus kemarin juga yang kali ini juga aku dapat ketekunan di badan legislasi, sekarang aku jadi ketua baleknya. Udah 2 kali dong, udah 2 kali kan. Udah 2 kali, ketiga kan. Biar netizen juga tahu juga, udah punya karir. Jadi nggak pacar aja gitu. Benar. Nanti saya main deh ke sana, siapa tahu ada boleh. Nggak tertarik tapi nggak terlalu lah gitu. Seneng aja saya tuh. Masih nyimak lah siapa sih gitu. Ya wajar kan gitu kan. Nggak hal yang biasa kan kita. Iya, justru memang harusnya sekarang itu makin ya ini kan maksudnya kayak dari awal tuh aku juga sebenarnya tuh nggak melek politik ya, tapi gara-gara tuh kok kayak gini ya, kalau kayak gini mah
kadang-kadang juga lihat medsos atau apa banyak ini ya, kalau kamu mau jadi mau jadi agent of change masuknya ya lewat politik. Kalau kamu nggak mau kalau yang muda-muda kamu tapi perlu dicatat loh ya, hanya karena kamu modal muda belum tentu kamu juga lebih baik dari yang tua-tua gitu. Waduh. Oke. Loh, iya benar. Yang muda itu juga belum tentu lebih baik juga. Tapi paling enggak kan kamu kalau kamu memang mau kritis, mau apa ya jalurnya karena nggak semua orang bisa lolos CPNS ya. Ya Iya, berarti iya. kamu kalau yang bisa lolos CPNS, masuklah seperti saya ini. Oke. Masuk lewat jalur politik. Oke, saya minta dong saran 2 deh. Satu pertama untuk apa ya? Edukasi masyarakat lah gitu. Ya, Saya kan channel saya positif gitu. Ya, saya juga pribadi terganggu sebenarnya dengan negatif feelingnya seorang negatif komen tentang politisi. Saya nggak suka karena menurut saya ASN ya, saya menganggap partner lah gitu. Saya ASN partner anggota dewan. Tapi masih ada orang yang suka nganggapnya apa sih gitu kan masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua masalah untuk generasi muda nih. Generasi muda karena subscriber saya banyak anak muda nih. Kira-kira apa yang harus ditempuh sebagai seorang kalau mau berkarir lah dalam tanda petik ya, berkarir atau apapun. Silakan Tan. Jadi gimana ya? Memang kalau hal-hal buruk itu sebenarnya di semua profesi itu ada. Tapi mungkin karena oknum 1-2 jadi akhirnya mengeneralisir bahwa kalau yang ini dari politik ini seperti itu. Padahal juga ya tergantung kita niatnya gimana. Kalau kita memang niatnya kayak mau mereka cuma mau numpang cari duit atau apa, bisa. Tapi ya cuman kamu sebatas itu doang. Tapi kalau kamu pengen coba mengekspresikan, pengen ada perubahan, paling nggak kamu ngerti, ada sedikit yang kamu bisa gunakan buat bantu orang lain gitu ya. Jadi kan selalu kadang-kadang juga salahnya orang itu datang ke anggota dewan tuh minta bantuannya duit. Padahal kan harusnya kamu kalau mau bantu itu bantunya ya kebijakan, harusnya loh ya, harusnya. Jadi kalau ada kebijakan begini, cuman kalau di anggota DPRD kabupaten itu kan kebijakannya perda-perda lokal itu, jadi nggak bisa. Kalau itu kan cuma turunan ya, jadi nggak bisa yang ini. Sampai menyentuh itu nggak bisa. Kurang. Tapi paling nggak kamu bisa, maksudnya kalau kamu ada ini segala macam, kebijakannya gimana sih, biar kita kan bisa menyampaikan itu bisa, harusnya gitu, harusnya begitu. Baik, ya. Jadi ini for your information buat teman-teman yang dengerin YouTube saya nih, bahwa anggota dewan itu mempunyai peran yang sangat besar dalam menyusun legislasi ini atau peraturan-peraturan. Jadi kalau netizen mau pengen peraturan dirubah ya datangnya ke anggota dewan, discuss gitu kan ya. Iya. Jadi ya kontribusinya untuk tata kelola negara besar sekali gitu. Iya, benar. Ini yang jadi saya pengen tahu gitu. Jadi di kantor DPRD itu sebenarnya juga nggak usah takut-takut ke sana ketika memang ada sesuatu hal yang mungkin walaupun hanya pengen discuss aja lah, pengen ngerti ini tapi kok aku nggak ngerti informasi, daripada cuman simpang siur di luar, datang aja siapa yang ketemu kalau emang karena bisa, memang, kalau yang diketahui. Karena memang rumah DPRD rumah aspirasi gitu ya. Iya, rumah aspirasi. Jadi rumah aspirasi tapi kan rumah aspirasi dan harus ditata sampai ke aturan kan ya, kira-kira kayak gitu. Iya. Nah ini saya jadi paham banget nih. Jadi posisi DPRD ini, anggota dewan ini cukup mempengaruhi besar dalam hal tata kelola negara karena yang menyusun peraturan lah ya. Iya, menyusun paling nggak menyusun legislasi, aturan dasarnya ya, aturan hukum, terus kaitan dengan penganggaran. Jadi kalau umpamanya kayak ning kono kok ora tahu dibangun, ya itu bagaimana lagi kan, jadi ada pengawasan juga. Nah, makanya kadang-kadang ini cobalah jangan apolitis lah ya, jangan apolitis, ternyata sedemikian besar dampaknya. Apalagi kalau agak terpencil ketika kamu apolitis justru semakin tidak terperhatikan. Jadi kan gitu. Kalau kamu ngerti politik, melek politik, paling enggak kamu bisa kira-kira ini bisa nggak ya, bisa bawa lingkunganku ini jadi lebih bagus, atau paling enggak ya minimal kan kalau kita kadang kan punya suara juga ya untuk ning kono kok jalannya wis elek, mau diperbaiki jalannya, itu kan kadang bisa juga. Itu bagian dari aspirasi kan ya, aspirasi. Iya, dari aspirasi juga. Jadi kalau
Kalau kamu apolitis, kamu nggak mau kenal kita-kita, ya kamu bagaimana nyampein aspirasinya, tetap Betul, nggak. Jadi betul. kalau kamu tidak mau kenal, terus kamu menyalahkan, wah mereka tidak aspiratif. Ya kamu pernah menyampaikan aspirasinya. Kalau kamu nggak pernah menyampaikan aspirasi, jangan bilang dong mereka tidak aspiratif kan tuh. Oke, saya paham. Jadi ini biar paham bahwa siapapun itu sebenarnya punya hak suara, tapi ada kanalnya juga banyak gitu ya. Jadi kita kalau mau berkontribusi ya kita sampaikan gitu, jangan grundel gitu lah, jangan ngomong gitu. Iya, iya. Dan kita memang harus tidak, jangan apolitis, karena apolitis malah semakin jauh kita sama perbaikan gitu kan. Oke, terakhir untuk ini subscriber saya ini banyak kan anak muda nih, Tan. Kira-kira gimana masukan buat anak muda? Anak muda itu ya, itu jangan takut dengan politik. Masuklah banyak hal bahwa sebenarnya di hidup ini semua itu serba menggunakan politik ya. Hanya politiknya itu partai politik atau politik biasa. Kerja pun jadi ASN ada politiknya juga kan. Aku ramadi ngomong. Politik kantor gitu kan juga ada. Ya kan di kantor politik kantor gitu kan. Itu semua serba politik gitu ya. Bukan hanya semata politik itu bukan jangan kamu kecilkan hanya sebagai sebuah parpol gitu. Jadi anak muda itu kalau melek politik bagus, dan kalau kamu memang kamu punya aspirasi, punya apa, dan bisa menurut kamu bisa membangun, bisa sekiranya lebih baik dari kita yang sudah ada di sini, masuklah ke partai politik. Karena itu kalau jalur cepatnya itu memang ya kamu masih muda nih. Kalau kamu masuk jalur partai politik, kamu kan kalau orang biasa susah nih masuk ke rumah ketua dewan, jabat tangan sama bupati itu susah ya. Nah kalau kamu masuknya jadi anggota partai politik tuh kalau cuman masuk ke rumah ketua dewan, foto-foto sama bupati itu hal sepele. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya dari kacamata profesi ya, berarti ini ruang profesi yang terbuka gitu, kompetitif. Ruang profesi yang terbuka, kompetitif dan profesional. Gila. Iya. Kalau semakin banyak, kayaknya aku cocok ya. Loh, kan ini sebenarnya juga bagus ya. Aku ceritain dikit ini. Yang periode 2019 ini saya sambil ngopi ya. Di Temanggung ini DPRD-nya banyak yang usianya masih usia muda. Jadi kan jadi agak lebih segar ya, ada pemikiran itu tergantung. Jadi makanya kamu punya pemikiran atau tidak. Ketika kamu punya pemikiran, ya let's speak up gitu loh. Kalau kamu jadi anggota DPR, nggak mungkin kamu nggak didengar. Kalau kamu nggak didengar sama birokrasinya, paling wartawan mau dengar kamu. Lalu itu kan kalau sudah jadi viral kan tidak mau. Ya. Tapi tadi saya kaget kan. Sekarang trennya anggota dewan udah anggota muda ya? Udah. Oh, kita harus applause ya. Kan kita bangga lah ya. Bahwa sekarang itu bukan jadi ranahnya orang tua aja gitu. Enggak. Ini banyak maksudnya kalau di Kabupaten Temanggung ini rata-rata usianya itu yang banyak ya di usia 40-an lah. Gila yang itu di atas 60 paling cuma 3-4 gitulah. Rata-ratanya di 40 sampai 55. Banyak. Ini keren loh, Tan. Ini harus semua orang harus tahu ini. Menurut saya lah bahwa ini ladang apa ya? Selama ini kan politisi orang tua. Sorry ya, memang kita harus sampaikan nih ke publik ini. Untung saya punya YouTube ini. Jadi saya bisa eksplor lebih jauh gitu loh. Oke. Keren. Oke, saya nangkep banyak nih, Tan. Terima kasih banget sudah jadi guest saya. Jadi saya mau ganti ke bongkar karena ini terlalu dalam ini kalau. Jadi temanya bongkar, nanti bongkar 1, bongkar 2 saya udah punya. Jadi memang saya punya sebuah profesi ini, saya benar-benar dapat insight banyak lah gitu, nggak perlu saya resumekan. Mungkin paling penting adalah bahwa karir anggota dewan ini karir yang normal. Menurut saya normal itu, ya Intan kan juga, kan selama ini kan anggota dewan itu ranahnya orang kaya, enggak juga gitu kan. Semua kan punya jenjang karir tersendiri. Iya. Dan ini juga karir yang suitable, cocok buat anak muda, cocok buat yang ada jenjang karir yang jelas, ada
ruang yang luas untuk pengalaman dari komisi A, komisi B, komisi C pada legislatif, kemudian dan yang paling penting kontribusinya kepada negara ini signifikan. Daripada mungkin sorry nih sekedar yang lain gitu. Sekedar yang lain. Gitu. Jadi bukan profesi yang ini profesi yang penting untuk membangun negara lah gitu, kasarnya lah gitu. Membangun kota lah kalau misalkan di kota, membangun peradaban kalau misalkan di peradaban. Itu. Jadi yang kedua ini pengalaman Intan yang pertama ya harusnya, tapi saya mundur aja ke belakang. Kemudian tadi punya jenjang karir yang jelas gitu. Saya nggak nyangka loh Tan. Jadi mulai awalnya, ya saya nggak nyangka. Biasanya kan suka ada ada yang beda gitu. Tapi saya ngeliat Intan ini normal gitu dari asisten, dari mulai asisten gitu. Normal. Maksudnya dari asisten, kemudian akuntan di situ, kemudian naik dari nomor 3 dulu sampai kemudian sekarang jelas dong nomor 1 sebenarnya. Jadi ada progresivitasnya gitu yang sehingga tidak kemudian profesional tuh ada gitu di sana gitu. Terus yang terakhir mungkin yang pertama tapi harusnya yang itu adalah ya masuklah atau idealisme lah ya, atau mungkin kalau mungkin bisa ditarik ya jalani aja gitu. Ketika sudah mendapat jalan kesempatan ya jalani, malah nggak nyangka gitu ketemu orang-orang yang cocok, tim-tim cocok ketika sudah jalan gitu. Keren sih Tan. Keren. Ngomong-ngomong tahun depan siapa bupatinya nih? Isi 2023 cuy. Iya, udah jauh sih lama, udahlah. Bikin YouTube dulu. Bikin YouTube dulu lah. Sambil lihat keadaan. Nek orang nek angel jomat ngono. Rasa ngarep-arep angel iki urusane iki wis YouTube-an ayo. Ya yang mungkin waktu juga kan kayak gitu kan juga tadi juga. Sebenarnya saya nggak pengen, cuma tuh si Anung, si Oppo, wow. Wah, tapi saya jauh lah masih nggak kepikiran itu, nggak nyangka itu. Pokoknya bisa kehidupan lah gitu. Ini juga udah beruntung, ini udah satu titik yang keren sih Tan, saya nggak nyangka udah monetize ini. Gitu. Oke, thank you banget. Ini konten yang cukup dalam. Di acara bongkar ini kita sudah bongkar cukup dalam dari sebuah profesi anggota dewan. Semoga bermanfaat. Saya tutup, nanti kita ngobrol offline. Makasih Tan ya. Bye-bye. Ya.